Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita di mana, Riz? Di Anim. Anim Amsyo. Selalu heboh ya kan? Selalu heboh. Jadi gimana nih? Kali ini gimana nih hari ini nih kita? Kali ini wah lagi spesial lagi nih kita nih. Oh iya. Karena biasanya kan kalau kita kan animator, mungkin ada teman-teman dari divisi lain. Nah, kali ini ada hubungannya animasi tapi nggak terlalu banget. Wah, masa nggak terlalu? Mana ya? Daripada bingung jelasin, kita langsung datengin aja dia. Let's go apa deh? Let's go apa? Dia pokoknya apa nih? Pokoknya dia. Ntar dia aja yang jelasin ya. Iya, Job desk-nya dia nanti biar dia yang jelasin. Kasih paham. Kalau aku susah banget jelasin ya, karena nggak tahu kan. Aku juga mau tahu nih makanya nih. Oh iya, biar kita sama-sama tahu ya, biar teman-teman di sini juga tahu. Nah, let's go Sakoy. Ya Mas, terima kasih. Kasih paham. Gokil nih. Ya, siapa nih Mas? Boleh dikenalin teman-teman. Perkenalan banget. Mas. Iya. Oh ya. Udah bener. Kenalin, gue Fani dari salah satu studio di Jakarta. Gue di sini sebagai apa ya? Sebagai musuh animator lah. Animator enemy. Anjay. Kenapa bisa gitu ya? Soalnya paling perhatian sama animator. Oh, sayang banget. Bro, sampai kayak obses banget gitu. Ya Allah. Gue Fani sebagai project koordinator di salah satu studio animasi di Jakarta. Gitu. Anjay. Wow, gokil guys. Kita ketemu sama Mas Fani ya, project koordinator di salah satu studio di Jakarta. Gokil. Gimana sih kan tiba-tiba kok bisa nyemplung dari jadi project koordinator nih? Awalnya gimana nih gitu ya. Mau cerita yang bakal banyak adsense-nya atau yang enggak? Wih. Aja dulu. Gokil. Kalau yang nggak pakai AdSense sedikit aja, nggak banyak-banyak. Oh gitu. Waduh, gimana Riz? Sok, silakan. Ya bebas deh, mau yang panjang, mau yang pendek, kita dengerin dah pokoknya. Mungkin gue ceritain backgroundnya dulu kali ya? Boleh. Sok, jadi gue lulusan salah satu kampus di Indonesia pastinya. Gue anak teknik industri aslinya. Teknik industri di industri manufaktur yang maksudnya yang selain sama gue tuh gue udah kurang lebih 2 tahunan. Nah, kenapa bisa nyemplung ke industri animasi ini, apalagi jadi project koordinator tuh gara-gara ada temen yang nge-share kan, ini ada peluang kerja WFH. Nah, waktu itu pasca Covid kan. Nah, pasca Covid kayak wah, kayaknya masih ada nih kantor yang WFH, penasaran. Makanya mau join kan. Akhirnya gue coba apply, join, keterima, dan akhirnya ada di sini sekarang gitu. Oh. Jadi emang kalau secara major field study gue tuh sebenarnya masih nyambung kalau ke koordinator itu. Jadi nggak lompat-lompat banget kayak dari dokter jadi animator, nggak kayak gitu. Masih manajerial sifatnya, masih nyambung. Jadi gue nggak begitu merasa kesulitan sih. Kesulitannya nyari animator doang. Nanyain animator tuh shot udah beres atau belum, nah itu sulit tuh. Itu sulit. Karena hilang-hilangan. Itu sulit. Gitu. Karena hilang-hilangan. Kurang lebih terjun ke dunia industri animasi itu dari situ. Emang no clue banget sih awalnya kayak jadi project koordinator di dunia animasi. Gue kan bener-bener nggak pernah bersinggungan kan dengan animasi kan. Kayak ya mungkin kalau kayak modeling dan lain-lain adalah dulu di industri kan ada kayak gitu. Dan ya itu cuman kulitnya aja gitu, nggak sampai bener-bener jadi animasi itu gue nggak pernah. No clue banget lah gitu. Oh ya, berarti aku penasaran deh Mas, kalau memang dari manufacturing, aku kan awam banget nih soal manufacturing dan sebagainya itu apa sih Mas gitu, manufacturing kok tiba-tiba yang tadi Mas bilang ini nggak berbeda jauh nih gitu sama koordinator, itu kok bisa tuh nggak berbeda jauh gitu? Itu apa, itu emang manufacturing itu apa gitu Mas? Biar aku sama teman-teman di sini mungkin tahu gitu, biar pengen. Oh ya.
Maksudnya di manufacturing tuh kayak ya pabrik PT gitu loh. Kayak bukan kantoran. Manufacturing tuh kayak kita ya masih create apa namanya produk gitu loh. Jadi sifatnya apa fisik, bentuk fisik gitu. Ya kayak manufacturing contohnya ya Toyota, Daihatsu gitu-gitu. Oke, Jadi oke, oke. produk apa namanya produce something gitu loh. Tapi sifatnya Barang. ada fisiknya. Oh. Gitu sih manufaktur. Yang maksudnya manufaktur tuh kayak ini tuh ada sistematis loh, ini ada robotnya, ini ada mesin, ada yang ngerjain gitu-gitu kayak gitu. Oke. Ya kok sebenarnya terms dari manufaktur yang gue juga nggak tahu banget ya, tapi ya maksudnya gue dari orang manufaktur gitu, bukan service gitu. Kalau ngomongin field mungkin begitu ya. Kan kalau gue rasa mungkin kalau di studio animasi rata-rata service kan ya. Ya nggak semua sih, memang ada yang punya IP sendiri kan dan lain-lain gitu. Cuman gue biasanya bergerak di bidang manufaktur, bukan di bidang service gitu. Berarti soal manufacturing itu berarti kayak Toyota dan sebagainya itu Mas juga di situ yang apa sih maksudnya ngedesain kah atau yang jadi koordinator di sana juga atau gimana tuh? Kok bisa katanya berkesinambungan gitu, nggak jauh beda itu loh. Tadi aku agak kok bisa sih gitu, aneh. Karena kalau untuk apa kerjaan gue yang terakhir tuh, posisi gue yang terakhir tuh di manufaktur tuh, posisi gue tuh namanya production engineer. Oke. Nah, kuncinya di production itu. Nah, di apa namanya di studio animasi, gue tuh kan project koordinator kan, masuk ke dalam tim production. Nah, akhirnya masih satu inline, masih dalam satu ruang lingkup yang sama. Bedanya end produknya biasanya. Untuk kalau kayak dari awal, mulai dari preparation, terus apa namanya material dan lain-lain mirip, cuma bedanya yang satu fisik, yang satu digital gitu. I see. Ngatur project, nentuin timeline, deadline-nya kapan, terus ngaturin hari ini apa namanya targetnya sekian gitu. Oke. Berarti kalau kayak gitu tuh secara nggak langsung bisa sering ketemu sama klien atau ngobrol sama klien kayak gitu. Ini dong. Sering juga. Yang di manufacturing gitu juga seperti itu. Gitu juga. Gitu juga. Oke. Misalkan kayak ngomong apa dari klien Korea apa klien Cina kayak gitu itu ngobrol bahasa Inggris gitu ya. Okay. Nah kebetulan ya di sebelumnya juga kliennya orang luar, jadi nggak terlalu kesulitan juga. Karena project ekspor gitu. Udah terbiasa lah ya. Udah terbiasa. Oke. Itulah kenapa ada kemiripan lah ya. Mirip. Mirip sih. Cuman kayak mungkin ya cara kerjanya aja yang beda. I see. Nah ini Mas, tadi kan ngomongin katanya udah terbiasa dengan ngomongin timeline ya, gitu. Pipeline gitu. Ada bedanya nggak Mas untuk timeline yang di manufacture sama yang di sekarang animasi kan? Kalau boleh tahu nih gitu sebelum masuk ke pertanyaan itu deh gitu. Udah berapa lama ya Mas jadi apa namanya production coordinator ini gitu? Oh ya, sebagai project coordinator tuh udah ini 2 tahun jalan lebih. Lumayan. 2 tahun lebih lah. Lumayan. Iya. Lumayan. Nah ini maksudnya kenapa aku pengen tahu itu? Aku pengen tahu perbedaan antara manufacture production itu secara timeline itu sama yang di sini tuh apa gitu. Maksudnya apa perbedaan yang paling menonjol signifikannya tuh apa sih gitu? Sama mirip. Oh gitu, kayak gitu. Mirip juga gitu. Jadi karena kan emang kebetulan aku di bagian production juga kan, sebelumnya di apa tadi sempat singgung di manufaktur. Kita itu udah nggak ngomongin plan A sama plan B doang. Harus udah ngomongin plan A sampai plan Z. Gitu. Karena emang di tengah jalan dinamis banget gitu, kayak kita nggak tahu sewaktu-waktu mesin rusak. Ya mungkin kalau di animasi komputernya rusak lah, atau animatornya ada yang izin sakit dan lain-lain gitu. Nah itu harus siapin plan B-nya. Mirip, bener-bener mirip, nggak ada bedanya. Cuman mungkin bedanya karena sekarang WFH dan dulu di manufaktur itu apa namanya WFO datang ke sana, itu beda, ada perbedaannya. Lebih mudah untuk nge-reach, untuk nge-approach orang di WFO ketimbang di WFH gitu. Karena kita nggak bisa kontrol ya, nggak bisa bener-bener ngelihat dia tuh 100% ada di situ atau enggak gitu. Itu mungkin yang paling mencolok. Kalau untuk kebetulan kan aku WFH ya Mas, nggak WFO kan di kantor. Nah mungkin kalau WFO bakal sama, karena WFH jadi agak beda nih treatmentnya gitu. Nah itu jadi challenge baru yang menurutku tuh seru juga ya gitu, ngaturin orang dari jarak jauh gitu.
nggak ngaturin orang sih, maksudnya gimana caranya si project ini bisa tetap running, manage project dengan manage project. SDM-nya. Dan SDM-nya secara online itu menurutku menarik sih, itu seru gitu, ada bagian serunya. Bedanya itu yang paling mencolok itu doang. Ya sisanya kayak tadi apa namanya problem solvingnya datang ke tempat ngelihat gitu-gitu. Kalau sekarang enggak, banyaknya mungkin online kan, ngebahas A ngebahas B gitu, coba di solvingnya tuh secara online, nggak langsung datang gitu. Oke, berarti secara timeline itu bisa dikatakan hampir sama lah ya. Hampir sama. Timeline mirip. Ya mungkin kalau animasi lebih padat ya, karena kan nggak, prosesnya mungkin nggak terlalu panjang. Untuk ngomongin animasi doang nih, nggak sampai LRC dan lain-lain. Pasti beda-beda kan, tergantung apa produk yang dipakai, Benar. yang dibuat. Klien lah, tergantung klien biasanya kan ngasih projectnya tuh sampai mana kan, ada yang blocking sampai layout anime doang, ada yang sampai LRC, ada yang sampai jadi banget semuanya gitu kan. I see. Iya. Sebenarnya Mas tuh dari yang manufacturing itu apa namanya, katakanlah project koordinator gitu, cuman bahasanya berbeda. Benar. Oh, oke. Berarti emang udah familiar, jadi masuk ke dalam dunia animasi pun udah tinggal jalan gitu, tinggal menyesuaikan aja. Oke, berarti nggak butuh waktu lama banget ya Mas untuk ini untuk adaptasi gitu. Sama aja kayak pindah kantor aja sih Mas, kayak pindah PT, pindah kantor sama yang sama kayak gitu, kayak kita harus kenal istilah-istilah baru lagi, terms baru lagi. Misalnya kayak di animasi ini tuh namanya PB, ini tuh FPS sekian gitu-gitu, kayak biasain itu doang. Jadi kayak yang lumayan keteteran itu karena kan nggak familiar sama industrinya. Kecuali mungkin aku pindah lagi ke manufaktur, contoh sebelumnya di Toyota pindah ke Daihatsu, otomatis harusnya nggak terlalu jomplang kan industrinya. Jadi cepet, ini mesin yang biasa buat ini, ini mesin yang biasa buat ini gitu. Nah itu lebih gampang. Tapi kalau pindah ke animasi memang sejujurnya industrinya kan jomplang kan, beda banget gitu. Nah kesulitannya kayak gitu, kayak ini ternyata ngerjain animasi tuh lama ya, seorang cuma sekian detik. Terus ini harus tahu kalau misalkan animator nanya, Mas, ini apa namanya studio library-nya di mana ya? Terus ini apa namanya paye-nya pakai apa? Kayak itu tuh terms-terms yang awalnya kesulitan. Paye itu apa sih? Kayak cycle tuh apa? Nah itu tuh yang awalnya kesulitan banget gitu. Oke, berarti kan ya karena kan kalau di industri animasi itu kan kalau project coordinator itu kita sebutnya koor itu kan sebagai jembatan. Jembatan antara animator sama si kliennya atau FPV-nya atau sama ininya dan sebagainya gitu. Itu kan emang butuh itu kan. Jadi mau nggak mau karena dia jembatan, dia harus tahu secara technical overall nih. Overall benar. Gitu. Jadi ya sangat bersahabat dengan ini ya, Excel terus. Itu udah menjadi teman paling setia. Kalau dari apa sih Mas Fani sendiri nih gitu. Yang kira-kira ada nggak yang selama 2 tahun ini ngebuat seru di dalam koor tuh seperti apa sih gitu? Paling seru apa paling nggak enak nih? Dua-duanya dah. Boleh dua-duanya. Dua-duanya. Selama 2 tahun lah ya yang paling seru nih. Karena ini apa namanya, sebelumnya kan cuma nge-koorin anim kan. Setelahnya tuh sedikit ngebantu lah, nggak pegang sendiri, ngebantu nge-koorin LRC. Nah, itu tuh momen yang paling serunya tuh pas biasa ngelihat animasi itu kan belum di-render kan, nggak kelihatan aslinya bakal kayak apa. Nah pas udah jadi tuh, wah gila sih, keren gitu. Udah di-render, udah di LRC, udah di com, udah dikasih VFX dan lain-lain, itu kayak puas gitu ngelihatnya, dan kayak nggak sia-sia aja gitu ngelihat udah dikerjain animator, udah dikerjain lighternya, udah dikerjain si kom artisnya tuh jadinya kayak gini tuh puas banget gitu ngelihatnya. Terutama project-project yang full animasi lah, full VFX lah, wah namanya action, pokoknya action banget gitu, itu menyenangkan banget sih ngeliat, manjain mata gitu. Itu yang paling disenangi. Malah justru pas di nge-koorin LRC-nya sebagai koor ya di LRC. Tapi kalau di anim tuh ya bukan keseru sih, lebih ke kaget aja gitu, kayak anjir ternyata ngerjain animasi tuh satu animator tuh kuotanya mungkin cuma 8 detik, cuma 9 detik, 12 detik, wah itu baru tahu gitu ternyata ngerjain animasi sebegitu lamanya gitu. Nah itu kaget tuh, yang paling kaget tuh awal-awal gitu, anjir lama banget gitu. Nah kalau yang paling bangkainya sih sebenarnya ini seru nih. Ini seru nih, pinggir jurang ya kan. Iya,
karena menyangkut karir dan masa depan, yang satu lagi nggak disebutin. Cuman yang satu lagi aja nggak apa-apa. Ya udah, boleh. Kalau yang satu sih nyariin animator yang hilang-hilangan tuh wah kacau sih. Karena aku WFH ya. Kalau mungkin WFH enggak, kalau WFH tuh wah berasa banget. Project malam ini harus kirim. Sedangkan animatornya di chat dari jam 10 pagi nggak balas. Sedangkan posisi udah jam 4 sore. Shot dia masih ada 10. Nah, itu berasanya sampai itu berasa banget gitu. Itu paling bangke sih karena kan secara nggak langsung project ini kirim atau nggak kirim tuh gue ikut andil lah. Even walaupun nanti akhirnya yang dimarahin animator ya. Iya. Yang dimarahin animator, maksudnya yang kena tetap animator, tapi harusnya di situ peran gue tuh yang ngebantu lah. Ini tuh harusnya lu solving gitu. Kalau lu cuman kasih deadline terus, udah hari ini kirim terus orang itu nggak bisa beres, menurut gue tuh bukan koor sih, kayak ya udah lu kurir aja nganter-nganter doang. Cuman ini udah beres, anter. Oke. Menurut gue tuh. Nah, jadi koor tuh seninya di situ tuh. Untuk ngelobi animator tuh menurut gue perkara-perkara yang lumayan sulit tuh. Terutama senior kan, udah shotnya banyak, kompleksitinya susah, ya kan. Ada junior dikasih shot susah nggak mungkin. Udah gitu yang lucunya misalnya yang seniornya nih yang bermasalah, itu kan repot banget. Shotnya harus dilempar ke yang senior kan. Otomatis jadilah kecemburuan sosial. Lu shot ini kok dulu lempar mulu ke gua sih. Nah, itu gua kadang ngerasa kesulitan ke situ. Gimana ngelobinya, gimana ngaturinnya. Jadi biasanya gua udah preventif tuh dari bahkan bukan dari sebelum mulai hari, dari hari sebelumnya gua tuh kayak udah mulai ngira-ngira. Ini si pip gitu misalkan si disensor lah. Si Mb ini tuh gua tahu bermasalah nih, gimana caranya besok nih anak gua harus udah tahu kalau emang apa namanya ini bakal nggak deliver projectnya. Gue dari pagi tuh harus udah mulai ngitung gitu. Gue biasanya udah mulai buat chat tuh animator yang lain, Mas, lu tahu sendiri kan si ini kan bermasalah nih gitu. Udah gue kasih wejangan dari awal biar dia nggak kaget. Kan sebel juga udah jam 6 sore misalkan ya, misalnya jam 6 sore tiba-tiba dapat lemparan shot kan. Nah, lumayan apa ya, menguras energi juga dan pengen maki-maki rasanya gitu loh. Pasti animator gue juga tahu banget sih pasti perasaan animator, kasih anjir gue dilempar lagi dan malah yang paling gue tuh sebenarnya ini dibilang salah enggak, dibilang bener juga enggak sih. Kayak ada animator yang itu hak dia juga sih ya, gimana ya, dia sebenarnya bisa selesai nih cepet jam 4 sore, tapi gara-gara takut dilempar otomatis dia gue lama-lamain aja lah jam 6. Itu gue tahu banget gitu, udah kelihatan. Gue bisa tahu udah banyak lah gimana gue bisa tahu kenapa dia kayak gitu. Macam-macam lah, contohnya filenya ternyata udah ada di server kok belum di out-tab kata gue. Contoh itu salah satunya, itu buka kartu ketahuan dong. Ya waduh. Terus udah nggak upload lagi abis ini. Besok gue taruh di server. Itu salah satu contohnya. Salah satu contohnya gitu. Out-tabnya nanti nunggu sorean gitulah. Iya. Nah itu tuh paling menurut gue yang tadi Mas, ngatur orang secara online itu wah challenging banget menurut gue tuh. Soalnya lu mau nggak mau project tetap deliver, no excuse. Masa lu mau bilang ke klien dengan alasan seperti itu kan nggak mungkin kan, nggak reasonable banget. Benar. Nah, muter-muterin itulah yang menurut gue yang sangat PR, terutama deadline sih. Jadi apa namanya, gue tuh biasanya H-3 atau H-2 tuh gue udah ngitung deadline. Ini manusia-manusia yang kurang ajar, kurang kampret ini. Nah, yang kampret ini tuh harus gue binasakan. Nggak dibinasakan dari awal, kalau bisa udah dicecer. Gue punya satu metode yang mungkin sebenarnya terkesan annoying ya, tapi mau nggak mau gue harus lakuin juga. Ini project baru start nih, kuota lu hari ini misalkan 8 detik gitu ya Mas. Hari ini gue cek tuh sheetnya, anjir cuma out of 5. Gue tulis, lu hari ini kurang 3, besok tambah 8, 11 ya. Kalau kurang 11 nanti tolong dicicil, misalkan pas dilemburin lah, terserah gitu. Itu gue lakuin gitu sampai ada satu animator, gue nggak sebut siapa aja, misalnya adalah animator beberapa yang sampai 24 detik anjir utangnya segitu. Gue tanyain tiap hari, gimana gue biarin. Berarti kan kalau 24 kan 24 detik kan 3 hari dia nggak kerjain. Itulah menariknya tuh, serunya di situ. Gokil. Kata gue, ini orang 24 detik utang apa nggak puyeng palanya gitu kan. Yap, betul. Tuh. Sedangkan kan layernya panjang gitu ya, kayak lu harus cek internal dulu, belum dicek nanti supervisor klien kan sebelum bisa diituin. Itu wah anjir, ini orang robot apa? Iya, layernya berlapis lagi kan.
Iya, Robocop apa gue nggak ngerti dia bisa kerjain utang 24 detik itu gimana caranya, gue nggak ngerti. Apa dia Gimana saking caranya, banyak ya? duitnya dia freelancing kan, gue juga nggak ngerti ya. Gue bodo amat sebenarnya, no excuse soal itu. Yang penting gue tiap hari tugas gue tuh gue mantau dia aja. Iya, benar. Ya itu annoying sih memang. Lu kayak lu nggak percaya banget sama gue sih, gitu loh. Cuman gue ngelakuin itu untuk nggak semua animator gue gituin treatmentnya, untuk yang benar-benar butuh perhatian khusus. Iya. Nah, itu yang sangat-sangat ya nggak apa-apa lah gue di namanya disebut bawel kayak udah amat ya, biarin lah ya, namanya kerja kan, mau gimana lagi. Nah, itu yang paling bangkainya tuh, itu paling bangkai banget. Kadang mungkin ada yang kayak tadi kasusnya yang misalnya dia sampai 24 detik utangnya, itu gue udah jauh-jauh hari gue udah bilang ke produser gue, ke supervisor gue, Mas, ini anak nggak sesuai target nih, nggak doable, gimana caranya? Oh mungkin dia ada kesulitan di acting nih, ternyata dia jagonya di action, oh tuker switch gitu. Jadi udah preventif dari awal. Oh ada lagi misalkan si ini ternyata dia nggak jago nih di project kayak gini, tuker switch sama project lain gitu. Cari yang cocok. Nah itu tujuannya kayak gitu. Kalau poin yang aku ambil sih ya dari yang tadi boleh lebih ke bukan obrolan sih, lebih ke curhatan sih itu. Ah betul. Udah mulut sih. Yang mumpung yang nonton animator jadi kan pas nih pada nonton semua. Jadi nanti kalau misalkan ada teman-teman koor ya kan itu yang misalkan merasakan hal yang sama, komen di bawah ya, iya atau enggak. Relate gitu kan. Wah benar. Sorry ada yang kurang, maksud setelah biasanya udah kutrit kayak gitu, dia ujung-ujungnya komunikasinya jadi bagus. Mas, ini gue 8 detik tuh ngerasa kesulitan, kenapa? Tanya kan. Ini karakternya ada 5 biji nih karakternya dan semua gerak gue pusing. Nah itu kan jadi bahan buat gue disampaikan kan, dan itu alasannya reasonable dan bukan berarti dia nggak bisa ngerjain 8 detik berarti dia cupu, nggak kayak gitu sih menurut gue. Malah yang ngomong kayak gitu tuh itu wah gue salut banget. Berarti dia maksudnya bisa nilai apa namanya projectnya. Berarti kan ada yang salah kan, berarti harusnya ada dievaluasi. Berarti yang nge-sign shotnya wah ini kurang tepat nih, harusnya shot dengan crowd segini tuh harusnya jangan 8 detik lah, sehari 5 detik gitu. Berarti kan jadi ada feedback bagus untuk production gitu. Jadi gue kadang nyayanginnya gini ya, apa namanya, production team tuh kesannya nuntut kan. Sebenarnya enggak. Kita karena nggak tahu dari POV kalian, jadi kita nggak tahu apa-apa gitu loh. No idea banget. Ya, coba dikomunikasiin ngomong, oh, ini Mas rig-nya berat banget, buka rig-nya aja sejam gitu. Nah itu kan akhirnya gara-gara itu kita tahu isunya, bisa dibantu dibenerin gitu-gitu dan lain-lain lah, sebenarnya banyak gitu. Jadi intinya komunikasi sih. Kalau orangnya komunikatif harusnya aman itu semua. Even deadline-nya kuota hariannya nggak ke achieve juga alasannya masuk akal. Kecuali mungkin alasannya gini ya, Mas hari ini nggak kesampaian 8 detik, aku kebanyakan sebat tadi sampai 3 jam 4 jam. Nah itu mungkin nggak diterima alasan kayak gitu. Pacarku misalkan minta beliin seblak, Mas, aku harus nganter jemput. Nah itu kalau di luar jam kantor nggak apa-apa kali ya, di luar jam kantor nggak apa-apa. Tapi kalau lagi jam kantor kerja itu harusnya lebih bijak lagi lah pakainya. Lebih wise. Lebih wise. Mungkin fun fact juga kali ya, Mas. Mungkin gue nggak tahu ya, tapi gue nanya beberapa animator kayak rata-rata tuh koor tuh sama animator tuh emang kurang gini lah, kurang deket lah ya. Nah cuman gue kayaknya maksudnya nggak pernah berpikir kayak gitu sih. Kalau emang animatornya yang emang dia nggak suka, gue bodo amat ya. Tapi kalau kayak gue selalu mencoba untuk ya lu sama gue kan kerja nggak ada bedanya gitu, ngerti nggak sih, kayak goalsnya kan sama kan, deliver project kan, berarti kan harusnya ada kerja sama, bukan jadi gue pengennya nyecar orang ini terus lah, gue sikat aja terus, nggak kayak gitu loh. Kadang gue nyayanginnya salah satunya itu. Nah dan anak-anak gue nggak tahu ya, beberapa animator tuh ngomong ke gue baru lihat gitu ke orang yang kayak maksudnya friendly lah gitu ke animator, ngobrol, mau cerita juga kan, rata-rata kan komunikasinya satu arah kan. Gitu, cuman pengen dengar dari, maksudnya koor cuman pengen didengar, nggak mau ngedengerin. Beberapa ada yang kayak gitu, nggak semua. Tapi emang gue ngerasainnya ya gitu, mungkin karena koor kebanyakan cewek kali ya. Gitu kan, jadi komunikasinya ada hambatan di situ kan, nggak terlalu, takutnya cerita nyaman kan repot juga, Mas. Kenapa malah kenyaman? Aduh. Menarik juga tuh tadi poin yang tadi tuh, Van, yang kita agak mundur dikit ya. Tadi yang soal ngekorin LRC. Nah, tadi kan lu bilang sempat ngebantu LRC juga gitu. Maksudnya ngekor LRC itu yang itu lebih beda kan berarti sama ngekorin anim.
Beda-beda. Bedanya di mana, Pan? Maksudnya di LRC itu gimana? Dari problem solvingnya sama isu-isunya tuh beda banget sih sama animasi gitu. Kayak lebih next step, next level aja menurut gua. Untuk isu-isu di LRC itu. Lebih sulit berarti ya, lebih kompleks. Lebih kompleks, lebih sulit, lebih harus teliti banget. Karena kan kita ngomongin sesuatu yang subjektif kan. Contoh nih, ini terlalu hijau, klien bilang, ini shot lu terlalu hijau, gue pengen dong dimerahin sedikit. Itu kan berarti kan, maksud gue itu kan, kalau si orang LRC-nya buta warna kan repot juga. Anjir. Ya kan? Ya kayak gitu-gitulah, salah satu contohnya. Jadi agak beberapa poin yang sifatnya subjektif menurut gue. Tapi sebenarnya ada benchmark, ada keysort dan lain-lain sih sebenarnya tetap. Jadi nggak mungkin sampai nyeleweng jauh gitu. Cuman karena perintilannya banyak mas yang diperhatiin gitu. Menurut gue matanya harus lebih awas dan itu lumayan sih. Lumayan sulit lah menurut gue untuk nge-corein LRC. Dan asetnya berat-berat dan lain-lain lah. Banyak gitu. Banyak banget peraturannya gitu loh, kayak ini ntar di shot ini tuh ngikutin benchmark kayak gini ya gitu. Ternyata ada artisnya atau ininya lupa nih, nah, itu track back ke belakangnya tuh lumayan jauh gitu. Kayak paling simpel, aset ada update belum di lock tuh, ternyata aset nggak nge-lock nih setelah anim tuh, belum beres kan. Pas masuk LRC ternyata aset ada update, nah itu bakal chaos tuh lumayan. Terus misalkan karakternya nambah kontrol baru atau nambah apa gitu. Nah, sedangkan posisi udah di render dan udah sampai komatis, nah itu harus ngulang lagi, balik lagi ke belakang. Itu menurut gue yang lumayan sih. Nah, nih Mas, kan ada ini ya, tadi bilang kalau shot yang dilempar itu kan berarti take over shot gitu kan. Di take over ke animator lain ya gitu. Ya pasti kan ngelobi dan sebagainya gitu kan. Nah, aku mau tanya deh gitu. Biasanya tuh kalau yang begitu tuh ada reward atau ada sanksinya nggak sih? Misal aku sama Karis nih gitu, shot code di take over ke Karis gitu, 1 shot apa 2 shot gitu, panjang nih gitu, misalkan 3 second 5 second gitu kan, matilah Karis ya kan, misalnya gitu. Nah di shotku sekarang aku dibantuin gitu, ada nggak sanksi buat aku apa? Terus sanksi reward buat Karis udah bantuin aku tuh apa? Mungkin beda, aku nggak tahu ya treatment di studio lain bakal gimana. Dan tergantung si co-ora juga gimana, terus dari production timnya gimana. Cuman kalau dari aku pribadi, aku punya namanya credit sheet. Itu emang aku buat sendiri credit sheet itu buat nge-record data, kayak contoh nih tadi shotnya Mas Denny dilempar ke Mas Haris. Aku buat data tuh, Mas Haris mau misalkan, itu aku catat Mas Haris tanggal sekian, jam sekian, udah ngebantuin shotnya Mas Denny yang sekian gitu. Nah, aku catat tuh untuk jadi creditsnya Mas Haris. Nah, nanti biasanya di meeting sama board, sama production team gitu, sama BOD. Aku biasanya sampein, Mas, Mbak, ini si Haris kemarin bantuin shotnya Mas Denny loh, sekian. Jadi untuk ya cuman pengen heads up aja gitu, kalau si Mas Haris tuh impact gitu loh, untuk tim dia bisa gendong, bisa nge-carry tim. Nah, tapi kalau untuk hasil akhirnya aku nggak tahu, itu kan keputusan manajemen kan. Cuman aku bantu support data, jadi nggak mau dia udah mau bantu harus ada feedbacknya dong. Nah, itulah aku bantu sampein kayak gitu. Nah, untuk yang dilemparnya nggak langsung semesta ini anak jelek nih Mas, udahlah sikat aja, buang kayak kemana, kayak ganti project lain gitu. Nggak kayak gitu. Biasanya ditanya kesulitannya di mana, kenapa, dan rata-rata yang ditanya jarang sih yang mau langsung dilempar, kecuali yang nggak tahu diri ya. Biasanya nggak bahkan nggak minta dilempar pun dia diharap-harap dilempar sih, ada yang kayak gitu juga. Nggak ngomong nggak apa, tahu-tahu dilempar aja. Nah, itu banyak juga yang begitu. Itu bangke juga tuh. Ya berarti balik lagi sama job desk-nya awal ya, kalau co-ora itu kan sebagai jembatan untuk keduanya gitu. Jadi mau nggak mau ya kita harus punya data secara lengkap apapun itu gitu. Jadi dari SDM-nya kah, dari project-nya kah, dari kliennya kah, itu harus lengkap tuh. Jadi nanti biar menyampaikan ke atasannya, atasan tahu nih mau seperti apa. Jadi nanti seenggaknya itu berarti bisa buat nilai poin untuk SDM-nya yang mengerjakan ini, berarti jujurnya A nih. Oh, jadi ngerjainnya ini nih, jelas. Gitu kan. Oh, ini berarti dari baca ini nih. Ya KPI lah kan bahasanya itu. Siapa tahu nanti ke depannya kan tiba-tiba masuk
kok ini salah transfer kali ya si bos gitu. Oh enggak, iya kamu lagi udah naik nih. Iya kan, who knows ya kan ya. Bener. Iya kayak gitu. Jadi apa poinnya adalah gitu, tenang aja guys ya kan, itu animator dilihat kok sama koordinator sama PM-nya, Iya. TV-nya itu kan, itu mereka punya mata elang sendiri dan penilaian sendiri untuk apa namanya ngelihat kita tuh kayak gimana gitu. Tapi Mas, maksudnya kalau koor pikirannya netting terus ke animator juga nggak baik sih sebenarnya, nggak boleh kayak gitu juga. Oh, Jadi supaya sebisa mungkin penilaiannya tuh objektif, nggak subjektif. Nah ini Contoh kayak tadi kayak Mas Haris tuh kan ngomong, tadi Mas Denny ngomong kan apa namanya, HP-nya dicas gitu kan, lupa. Kita nggak boleh langsung bohong nih, mentang-mentang dia ini. Kita coba telepon dulu emaknya. Bener nggak nih? sampai ke emak anjir. Ada gitu. Anjir. Kayak gue kenal anjir. Telepon emaknya dulu. Bener nggak nih HP-nya mati gitu? Enggak bercanda. Berarti Enggak maksud gue. gini Ya, Mas. maksud gue tuh Apa? ah. Silakan. Maksudku tuh ya buat mungkin teman-teman koor yang lain, iya mungkin kalau emang dia animatornya punya track record jelek gitu ya, sering bohong gitu, ya mungkin nggak apa-apa di red flag kayak gitu. Cuman mungkin awal-awal kalau bisa sih nggak awal-awal, misalnya coba untuk positive thinking dulu aja, tapi tetap pakai rasional gitu. Kalau gue sih biasanya dia mati lampu nih, oke, ntar 30 menit ke depan kalau nggak nyala tolong kabarin ya Mas, pengen lihat nih dia tanggung jawab nggak sama omongannya. Ngomong nih nggak, Mas 30 menit masih belum nyala. Oke Mas, 30 menit ke depan kalau masih nggak nyala, nanti jadinya cuti aja ya gitu. Soalnya dia bakal menghambat project kan. Itu misalkan karena shot dia bakal nggak kekerjain kan, mending ku lempar dari awal gitu. Atau pilihannya dua, mungkin ya udah Mas nggak, aku ke kantor aja ngerjain di kantor gitu. Itu juga jadi opsi gitu. Jadi jangan ngeblaming gitu loh, jangan kayak lu alasan lu mati listrik. Ya kalau lu mati listrik, kalau lu kerja harusnya lu effort dong. Ya kalau lu deket sama kantor, lu ke kantor. Ya kalau emang lu jauh dari kantor gitu, di luar kota misalkan, dan lu mati listrik betulan, ya apa namanya, kalau masih memungkinkan untuk lu kejar shotnya nanti pas setelah nyala, biasanya case kalau nggak deadline ya Mas, biasanya aku biasanya aku nggak apa-apa, udah Mas nanti kerjain habis nyala, tapi tolong kuotanya dikejar ya, iya gitu, daripada cuti kepotong dan lain-lain misalkan. Tapi kan itu kan fair gitu loh, nggak ngeberatin salah satu pihak gitu, menurutku tuh gitu. Jadi jangan, ya buat animator ya gitu, jangan jadi, terutama mati listrik sih, mati listrik sama mati wifi itu paling sering kan. Itu kan bukan alasan yang, menurut gue tuh bukan alasan yang nggak bisa di solving gitu. Kalau yang dekat kantor otomatis ke kantor dong. Kalau wifi ya kalau yang nggak bisa berarti kan opsinya tadi, either mau dilanjut nanti setelah nyala, berarti lu lemburin kan secara nggak langsung karena listrik lu nyala, atau mau potong cuti. Itu kan apa ya, win-win solution lah menurut gua gitu. Intinya apa namanya, balik lagi ke tanggung jawabnya lah. Kamu maunya gimana nih kalau kamu ada kata-kata mati lampu, mati wifi kayak gitu misalkan, wifi-nya mati dan sebagainya. Ya udah mau gimana? Mau dilanjut malam ini tapi kamu kejar atau gimana nih gitu. Terus kamu bisa kelar jam berapa nih? Kamu bisa kelar kapan nih gitu. Jadi minta tanggung jawabnya aja kan intinya. Betul, ya, betul. Balik lagi kesadarannya, balik lagi komunikasinya itu Mas. Benar. Tapi ini Pan, ngomongin soal ini Pan, soal perkooran ya, kan itu masih ada hubungannya sama klien ya, jembatan tadi dari animator ke klien, mungkin tengah-tengahnya kan koor tuh. Nah, tadi kan kita bahasnya tuh ada animator yang mungkin problematik gitu. Nah, kalau klien problematik tuh gimana Pan? Kan mungkin ada lah. Ini seru nih. Ini menyangkut karir dan masa depan ya. Oke. Biasanya klien problematik tuh kemungkinan cuma dua, studio lanjut ambil atau nggak diambil kan? Benar. Maksudnya pengalaman pertama gitu, misalnya studio A ngambil klien bermasalah ini, berarti kan kemungkinan cuma dua kan, setelah beres project itu dilanjut atau enggak kan kerjasamanya, beres satu episode. Gue ngomong yang nggak dilanjut nggak usah lah ya, otomatis itu pasti studio udah skip tuh. Ya, betul. Kita ngomongin yang klien bermasalah tapi lanjut. Nah, biasanya kita pakai data-data yang udah ada untuk prevent ke ininya, ke isu-isu yang ada. Contoh, misalkan kliennya ngasih aset lama bener gitu, padahal besok Senin mulai nih gitu, tapi Jumat aset pun belum ada. Nah itu preventifnya dari
dari Hamin seminggu tuh biasanya gue bawel, gue tanyain terus. Misal aja. Ya emang begitu juga sih. Kayak gue tanya, Mas ini asetnya mana nih, belum dikirim-kirim, kita Senin mulai kerja loh gitu misalkan. Masih ngejawab, besoknya tanya lagi terus sampai hari Jumat. Kalau masih nggak jawab, kita udah punya data gitu loh. Gue udah tanya tiap hari, aset lu nggak lu kasih, kita say sorry aja ini kalau agak lama gitu. Ya mungkin kita bisa bantu sekian gitu. Jadi ada bahan pertimbangan, tapi itu nggak menuntut kemungkinan kalau proyeknya deadline-nya tetap sama ya. Cuman kita seenggaknya punya alat bukti buat ngasih tahu, ini loh kita udah minta aset ke lu, tapi lu belum lu kirim-kirim. Jadi kayak apa ya, bahan melas enggak juga. Ya bahan negosiasi gitu loh. Kayak oh, oke deh, iya gue ternyata aset emang lama nih, ternyata susah karena lagi dikerjain. Otomatis kan ya udah deh, nggak apa-apa kayaknya mundur sehari 2 hari gitu. Jadi buat bahan pertimbangan kayak gitu. Tapi kalau emang ternyata deadline nggak bisa mundur, ya itu balik lagi tugas production team gimana caranya muter si deadline ini tetap kekirim. Ya pasti nggak jauh-jauh dari nambah animator ya kan, dan lain-lainnya lah gitu. Kalau klien sih sebenarnya nggak bisa di ini ya Mas, karena mau nggak mau itu kan sumber kehidupan. Nggak mungkin dong kita nyalahkan, marahin ya. Mungkin kalau misu-misu nggak apa-apa ya, nggak ngomong langsung ya, itu kekesalan masing-masing di dalam hati aja nggak apa-apa, ngoceh-ngoceh sih ya. Cuman kalau kita ngomong kayak gitu pun kan nggak ada solusinya juga kan, dan menurut gue tuh itu bukan keputusan yang tepat untuk ya udahlah gue nggak mau ambil, ini bermasalah, tapi kan masih bisa diatasi kok gitu. Salah satunya itu kalau masih bisa ya, kalau nggak bisa balik lagi urusan manajemen kan, itu beda ranah gitu menurut gue. Dan gue nggak bisa ya sedikit banyaknya ya gue provide data tadi nih, klien ini nih ngasih asetnya lama misalkan, ini gue kasih provide karena kliennya ngasih asetnya lama nih, kita di timeline bakal kesulitan nih ngomong ke production team gitu maksud gue. Jadi bahan diskusi, oh ini kita jadi udah siap-siap gitu loh Mas, untuk project ini tuh bakal begini gitu. Jadi kalau untuk diambil atau nggak diambilnya itu keputusan perusahaan ya. Jadi gua rasa kita nggak bisa execute itu hasilnya bakal gimana, cuman bisa bantu provide data aja. Mungkin kan ya kantor kan nggak mau juga kan ngelihat projectnya itu deadline mepet lah, banyak isu lah, banyak dan lain-lain, pasti kan nggak mau kan, karena nggak enak juga gitu loh. Secara produktivitas kan nggak bagus gitu sih menurut gue. Ya, oke. Berarti lebih ke ini ya, ya itu balik lagi kenapa Koor itu menjadi jembatan gitu. Jadi nggak cuma sama animatornya tapi sama kliennya. Ya salah satunya ini gitu. Dia harus memastikan dan memanage kalau memang apapun yang ada dari klien itu terkoordinasi dengan matang masuk ke kita, ke produksi. Nah, kalau ada yang miss dan sebagainya gitu kan, biar nantinya kita ada bukti dan tidak saling menyalahkan gitu kan. Itu harus ada bukti yang benar-benar proper nih gitu. Salah satunya itu bukti chat, salah satunya bukti kapan kita minta untuk kesananya gitu kan. Jadi klien kalau misalkan katakanlah oke, udah gua kasih nih gitu, bisa ya datanya sekian gitu, ntar dulu bos gitu kan. Sengaja kita ada bahan negosiasi buat ininya, ini begini gitu, lo kan ngasih sekian, ini nggak bisa nih kalau sekian gitu, gimana kalau misalkan mundur 2 hari kayak 3 hari, oke enggak gitu, siapa tahu kan gitu, nanti negosiasinya bisa lebih panjang sih, ntar kesannya udah ranah-ranah manajemen sih gitu, bisa ngomongin harga, ngomongin yang lain itu bisa tuh di sana. Mungkin beberapa studio di Indonesia gitu dan yang masih baru mungkin gitu akan bingung nih gitu kalau misalkan ini tapi kan ini kliennya, ya udahlah nurut aja lah manut aja lah. Padahal kita tuh punya loh, bisa loh seperti itu, bisa loh negosiasi seperti itu gitu loh. Itu malah justru mungkin POV dari klien, wah ini benefit nih studionya, dia tahu kesalahan kita, bisa kita koreksi nih kan, siapa tahu gitu loh. Dari klien seperti itu gitu loh. Nah gitu, makanya lebih ke situ sih gitu. Itu sepenting itu loh ternyata Koor gitu loh maksudnya. Gitu guys, gitu. Itu poinnya sih yang aku dapat sih. Kalau misalnya ini gue lebih nanya ke animator ya, sisi animator gitu. Untuk idaman animator menurut lu tuh gimana Pan? Maksudnya
yang disukain sama koor. Nah, Wah, cocok kan tuh. lu kan pasti kan lu menemui berbagai macam behavior animator gitu. Kayak tadi mungkin ada yang dry text, ada yang seneng, ada yang apa gitu. Tapi kalau untuk idaman koor animator dari lu gimana, Pan? Gua bagi 3 poin. Pertama, Anjir. yang ini skala prioritas ya menurut gue ya. Nomor Yap. 1 itu komunikatif, itu nomor 1. Itu komunikatif. Nomor 2 baru ngomongin hard skill-nya. Skill dia gimana sih gitu. Nah, nomor 3 tuh sebenarnya soft skill itu kan bagian dari komunikatif kan. Tapi ya gue taruh nomor 3 aja lah ya, soft skillnya itu. Jadi komunikatif tuh nomor pertama buat gue, karena percuma lu animator jago lah, lu sehari bisa 80 detik. Kalau lu nggak komunikatif, nggak attitude lu jelek, lu nganggap lu yang paling jago sih, gua rasa nggak akan kepake sih. Kita ngomongin sistem ya, bukan ngomongin lu sebagai freelance. Gue bisa kok, buktinya freelance kerjain sekian ya, itu beda ya. Kita ngomongin sistem dalam satu perusahaan. Mungkin kalau gue pribadi gue lebih suka yang komunikatif 1. Nah, ngomongin skillnya itu nomor 2. Mungkin dia nggak jago-jago amat, tapi dia komunikatif. Dia kalau ngerjain shot biasa aja, tapi approve. Dan menurut gue, nggak harus, untungnya lu nggak perlu nggambar satu kota full gitu dengan lengkap pemandangannya, kota-kotanya. Kan ini kan kita ngomongin service ya. Kalau ngomongin service nih bukan ngomongin idealisme karya IP lu dan lain-lain gitu. Kalau kita ngomongin service ya gitu. Kalau klien butuhnya A, lu nggak usah lebih-lebihin sampai ABC juga gitu. Jadi percuma lu jago, lu pengen ngasih tahu nih lu tuh jago. Kita nggak butuh jago, kita butuhnya shot ini kekirim dan dia live, udah, that's it. Kita ngomongin service ya, ngomongin apa ya? Lu jauhin lah idealisme lu kalau di service tuh gitu. Menurut gue itu penting. Nah, makanya komunikasi itu jadi penting gitu menurut gue. Nah, selanjutnya kalau ada yang komunikasinya bagus, skillnya bagus, mah udah gue sembah-sembah itu gue orang pasti. Itu gokil lah pokoknya. Gue sembah-sembah itu kalau itu nomor 2. Apalagi soft skillnya bagus, wah. Lah kan ada Gitu. itu Karis. Gitu. Itu tuh poin banget sih buat gue itu. Gitu. Ya tadi balik lagi ke yang tadi, komunikatif sih paling penting. Tapi emang mungkin di beberapa kasus, spesial kasus gitu ya, kayak ada project susah banget, deadline mepet banget. Ya udah, itu skill nomor 1 mau nggak mau kan. Jadi ini kan tadi kan ngomongin Mas Haris nanya kan, idaman gue animator tuh itu. Tapi kalau special case kayak tadi, deadline mepet banget, yang ngerjain harus senior semua. Ya gue udah kesampingin itu semua. Jadi poin nomor 1 tuh lu harus jago, karena harus keep up sama deadline kan. Oh gitu. Jadi gue bakal ngalah, kayak dia orangnya nggak komunikatif, bakal ngalah gue. Karena mau nggak mau, udah ujung-ujung deadline kan. Jadi gue harus ngalah dengan dia yang nggak komunikatif, dia yang harus selalu gue tanya shotnya udah apa belum tuh. Jadi gue bakal ngalah untuk itu gitu. Special case gitu ya. Tapi kalau ngomongin idaman tadi, favorit gue itu komunikasinya bagus, kedua skillnya, ketiga baru soft skillnya oke. Udah panjang banget kita ngobrol sama Fani, udah hampir 2 jam gitu. Paling ini dari gue sih, Pan, terakhir banget pertanyaan dari gue. Tapi nggak tahu kalau Mas Denny mungkin ada lagi. Kalau gue sih paling mungkin masih nyambung juga soal pertanyaan tadi gitu, kayak ada nggak sih pesan-pesan gitu buat para animator gitu, atau mungkin selain animator mungkin tim produksi lainnya atau koor yang lain, mungkin lu bisa kayak kasih saran atau masukan gitu. Mungkin teman-teman juga ada yang nonton, ada koor lain juga nonton atau animator, pesan-pesan buat mereka semua kira-kira apa, Pan? Buat animator sih kayaknya. Kalau buat koor gue kan karena biasanya beda studio, beda habit, beda behavior kan. Jadi gue mungkin itu bisa jadi nggak cocok lah ya, karena kan beda cara kerja. Tapi kalau buat animator gue rasa harusnya ini general sih bisa. Nah, menurut gue tuh salah satu hal yang sering dilupain animator tuh soft skill sih menurut gue. Tadi balik lagi ke soft skill itu. Jadi soft skill tuh penting menurut gue. Percuma lu jago kalau lu nggak bisa soft skill lu nggak ada gitu menurut gue. Contohnya banyak bahasa. Itu kan ngemudahin lu. Kalau lu bisa bahasa Korea, otomatis lu ngerjain proyek Korea easy dong. Misal aja, permisalan gitu. Misal entah dari notes-nya lah, yang dari supervisornya bahasa Korea kan, misal gitu.
dan lain-lain gitu. Itu satu, baca dokumennya kan karena bahasa Korea misalkan belum ditranslate, jadi lu bisa lebih cepat, ngerti nggak sih, kayak harusnya yang lain tuh harus nunggu translasi bahasa Inggrisnya dari Korea ke Inggris, lu bisa mulai duluan nih karena lu ngerti bahasa Korea, misal salah satunya itu. Korea mungkin terlalu segmented ya, bahasa Inggris deh yang paling basic banget. Nah, dengan lu bisa lu bisa menguasain bahasa Inggris, lu tuh bakal mengurangi beban kerja lu tuh mungkin 20-30% kali ya. Karena lu nggak akan mungkin salah ngertiin notes. Lu dapat retake notes dan notesnya itu panjang misalkan, dan lu cuman ngandelin Google Translate, itu kan bisa menjadi salah miss arti kan, penerjemahan kan, dan itu jadi menghambat kerja lu juga. Jadi bahasa itu penting, satu. Yang kedua ya tadi, komunikasi, attitude, manner, dan lain-lain. Maksud gue kayak kantor pun nggak mau bukan nyari malaikat yang animator anjing harus jago, sehari target bisa 25 detik ngerjain animasi, nggak yang kayak gitu sih. Malah kebalikannya, kayak orang yang komunikatif dan bisa diajak kerjasama dan dia tahu salahnya di mana, itu menurut gue wah appreciate banget gitu. Dengan begitu dia bakal berkembang dengan sendirinya sih menurut gue, tanpa perlu yang lain-lain sih menurut gue. Maksud gue tanpa perlu dia bersusah payah, karena orang bakal attract dia gitu, ngerti nggak sih, karena dia komunikatif. Dia bisa nanya, oh mas, gue susah banget nih ya di ngerjain ini nih, acting ini nih, bagian ini. Karena gue kenal dong, coba nih tanya Mas Haris nih, bisa dia, coba lu ngomong aja sama dia gimana, bantu jembatanin, bantu kasih tahu gitu loh. Dan itu bakal bagus buat lu. Jadi semesta mendukung lah gitu, dengan attitude manner dan lain-lain, itu bakal ngebantu lu banget gitu. Lu nggak apa-apa sekarang cupu gitu ya, tapi kedepannya gue jamin kalau animator yang punya soft skill yang bagus kayak tadi tuh bakal sukses lah ke depannya gitu. Nah, itu manner sama bahasa sih menurut gue soft skill tuh penting menurut gue buat animator gitu. Dan dengan begitu sebenarnya ini rahasia core, tapi nggak apa-apa lah. Nggak rahasia core sih, rahasia gue. Dengan animator itu nggak ada yang bermasalah, sebenarnya gue nggak kerja sih. Hitungannya iya. Itu. Iya benar. Kalau hitungannya benar, kalau di logika secara nalar iya benar. Karena kan semuanya udah bergerak dengan sendirinya. Dengan mulut. Nalarnya udah jalan, berarti harus dia tahu poin penting apa yang akan dia lakukan sebelum sama sesudahnya nanti, dan dia bisa memprediksi apa yang akan dia kerjakan. Jadi koor koor tinggal mengarahkan aja ke sini udah. Gitu kan. Bukan nggak kerja, maksudnya meringankan. Kalau nggak kerja mah. Ya, jadi kan tinggal ngarahin doang kan. Intinya tinggal ngarahin sini, dia jalan. Nah itu balik lagi lebih memudahkan. Iya kan? Lebih memudahkan. Poinnya ke situ. Jadi ngurusin yang lain, nggak harus ngurusin animator problematik aja gitu. Jadi ngurangin beban gue sedikit lah. Ngurusin animator problematik, denger nggak lu pada? Denger nggak tuh animator yang nonton, ya kan? Aduh, agak jelek ya, Tapi memang harus dikatakan. Iya. Gitu. Oke, gokil sih. Gila-gila, kita tadi ngobrolnya banyak banget loh ini. Sampai ke curhat segala, sampai ke ngalor gitu. Ini kayaknya fiksi banyak yang di-cut ini. Karena pinggir jurang rata-rata. Lebih ke internal ya ini ya. Iya, ini internal, bahaya ini kayaknya. Off cam ini lebih ya, bahaya ini. Yeah. Oke deh ya. Ini kayaknya kita udah ngobrol berapa lama nih, Riz? Anjir, ada 2 jam. Wah, udah hampir 1,5 ada. 1,5. Gila. Ini berhubung ini kita juga sudah lama dan kita sudah ngebahas banyak banget nih ya kan, dari perkenalannya Mas Fani ya kan, dari Mas Fani pertama kali kerja gimana dia masuk gitu kan, terus curhatannya Mas Fani nih yang seru nih ya kan. Iya itu sampai Mas Fani tadi jelasin ya kan, yang dari segi koor itu bagi menurut Mas Fani itu animator tuh yang better kayak gimana, itu udah menurut aku pribadi itu kenyang sih, itu udah lengkap sih ya kan, buat mata melek para animator sih udah sih itu ya kan. Mungkin gak cuma animator juga, nanti yang koor yang temannya Mas Fani atau teman-teman koor di sini ya kan, oh iya nih, nonton iya nih, oh bisa nih pakai caranya Mas Fani gitu kan, kita nggak tahu gitu ya Riz ya gitu. Iya betul. Ini kalau dari aku sih udah kenyang banget gitu, udah cukup banget sih. Terima kasih banyak gitu. Kalau dari Karis gimana, Riz? Kalau dari aku sih ya udah informasi yang dikasih Fani juga menurut aku kayak insight baru juga sih, karena ibaratnya kan ya kita animator nih, aku sama Mas Denny kan animator, sering
berhubungannya sama koor gitu. Terus ada Mas Fani ngobrol dari POV-nya koor, ya kita jadi tahu gitu, oh ternyata koor tuh gini, koor tuh perhatian, koor tuh gini. Jadi ya aku jadi memahami gitu, oh ternyata mereka bukan marah-marah, mereka bukan bawel ya, ternyata mereka ya emang dikejar deadline juga gitu. Benar. Insight baru buat animator. Benar. Jadi jangan memandang dengan POV kita aja lah ya gitu. Iya, betul. Cobalah memandang dengan POV yang lain juga gitu. Jadi kalau dari Mas Fani sendiri gimana nih? Ada masukan kah buat kita atau animator di sini atau animator yang nanti nonton, ya kan? Atau ini? Atau teman-teman yang mau jadi koor, ya kan? Nah, tuh. Nah, Sok Mas, ya. ya kan? Buat yang jadi teman-teman yang mau jadi koor dulu kali ya. Nah, boleh tuh. Buat teman-teman yang mau jadi koor ya mungkin tipsnya tadi jangan pakai netting dulu sih di awal-awal mungkin. Ya kecuali emang dia di flag banget ya. Orangnya bener-bener wah problematik banget itu. Oke lah, mempercepat pekerjaan itu nggak apa-apa. Langsung aja tarik kesimpulan itu nggak apa-apa tuh buat orang-orang kayak gitu. Harus digituin memang. Nah, buat itu nggak apa-apa ya. Banyak-banyak ngobrol sih karena kan kita kan secara nggak langsung yang bertanggung jawab untuk kelancaran proyek ini kan. Jadi jangan maunya terkesan gua tuh yang paling bener dan lu yang salah. Nah, itu harus dijauhin juga sih, kayak harus track back ke belakang sebenarnya. Gua udah kasih tahu dia yang bener belum? Gua udah provide informasi yang udah bener belum buat dia gitu. Gua udah bantu dia untuk bantu cari solusi dan lain-lain gitu. Jadi gua nggak mau kayak kesannya, mungkin gua nggak tahu ya, mungkin beberapa POV animator ngelihat koor tuh cuman kurir gitu. Kayak dari informasi dari kalian udah sebarin ke grup, tag semua udah beres. Terus animator beresin shot kerjain udah kirim ke klien. Menurut gua jangan mau lu dinilai seperti itu sih, karena menurut gua nggak gampang itu gitu loh. Ya tadi balik lagi, kalau lu pakai ya kayak tadi cuman udah kasihin klien ngasih informasi udah sebarin. Nanti lu kalau ada isu lu nggak bisa bantu dan itu kan bakal memperlambat deadline juga kan, balik lagi gitu. Effort lah sedikit menurut gue itu penting sih untuk untuk keep up dengan deadline gitu. Asalkan ya tahu batasan lah. Nggak mungkin juga kan ada isu soal technical nih kan, ini posenya terlalu gitu misalkan. Udah gitu ini jitter. Nah, itu beda. Itu biarkanlah yang expertnya bertindak gitu. Ya lu bantu dari ya kayak tadi asetnya, lu tahu nih asetnya, ini udah pernah nih gue lihat isu yang ini, nih lu cek dong isu yang ini, udah pernah kok di res animator yang lain gitu. Jadi sebisa mungkin sih sebenarnya koor tuh mempermudah kerja animator harusnya, bukan ngemanjain ya, tapi mempermudah gitu. Kalau ngemanjain mah ngapain gitu kan, kayak gue kadang sebel sih sama animator yang kayak gitu ya, ketinggalan ini, kayak dia tuh malas banget baca gitu. Kayak gue udah kasih informasi dengan detail, dengan jelas, dengan tersistematis, dan sudah gue macam-macam masih nanya tuh, anjir. Bodohnya udah sampai kakar sih itu kalau itu. Bener-bener males baca itu orang tuh berarti. Nah, itu penting juga tuh, baca kedua tuh. Masih nanya gitu kan kadang, Mas, ini PB-nya taruh mana? Astaga. Ikro ya kan, baca. Itu yang manja tadi maksud gue. Kalau animator manja begitu, gue biasanya nge-treatnya ini udah ada tuh gue share, cari sendiri gitu. Oh iya. Biasanya gitu nge-treatnya. Oke. Kecuali ya informasi yang udah kayak tadi, contohnya ada isu nih, gue ada isu asetnya bermasalah. Oh, ini udah pernah dibenerin kok, caranya kayak gini. Itu gue kasih link pembahasan cara ngebenerin isunya. Jadi kan cepat gitu. Kalau buat aku alhamdulillah ya kan, udah full banget ya kan dari Mas Fani sendiri ya kan. Dari kalian gimana Riz gitu? Paling kalau dari aku nambahin sedikit, kalau buat teman-teman yang lagi nonton terus mungkin ada yang mau jadi koor gitu, atau misalnya mau tanya-tanya gitu dari sisi animator, itu koornya gimana sih cara kerjanya atau gimana, mungkin bisa komen di YouTube kita atau join di Discord server Animamsong juga, ada di link nanti deskripsi, atau mungkin langsung bisa nanya Fani langsung di sosmednya. Nanti izin Van buat kita taruh. Enggak, gue pengennya diedit, tambahin Mas di sini Instagram gue ini. Waduh, wis susah ini demanding gitu lah. Atau join di Discord server Animamsong. Di situ juga ada Fani, boleh langsung aja tanya di situ.
Boleh, Siap. boleh. Siap. Oke deh, kalau dari Mas Fani sendiri gimana nih? Ada yang mau nambahin kah gitu? Udah aman Mas, kalau ditambahin panjang nanti. Udah cukup. Bahaya, podcast Cukup ya? panjang bisa 4 jam. Ini udah 3 jam bang. Oke deh, kalau Yuk. gitu ya kan Yuk. itu. Berhubung ini sudah di penghujung acara, ya kan kita sudahi saja ya. Ini fun fact-nya kita udah panjang banget nih, berapa jam? Ya. Cuma ya begitulah. Ya udah kalau gitu. Thank you ya untuk semuanya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton, untuk Mas Fani juga, ya kan, Ya. yang udah meluangkan waktunya. Udah yang sibuk-sibuk dari kemarin katanya habis jatan langsung ke sini, ya kan, gokil. Gokil. Oke. Gokil ya kan. Ya terima kasih terima kasih buat Mas Fani juga ya kan. Sehat selalu, sukses selalu ya kan. Siap. Makasih Mas. Terus apa namanya? Sabar-sabar jadi koor. Kayaknya jangan takut panjang. Mau nambahin takut panjang. Panjang. Koor terlalu banyak lu kesana aja. Iya. Iya gitu. Ya mungkin dari animator juga ya kan itu minta maaf ya kan, saya mungkin bisa mewakilkan kalau memang kita ada salah ya kan, salah kata, salah perbuatan. Salah buat ini lama-lama shot ya kan. Iya, ya kan bikin jengkel ya kan, di calling lama nggak ada balasan gitu ya kan. Kita lagi sebat itu. Iya, sebatnya 3 jam. Gue juga minta maaf ya kalau sering ngechat gitu, lempar-lempar shot juga minta maaf lah. Itu soalnya kewajiban. Oke deh kalau gitu. Thank you ya semuanya. Terima kasih udah nonton juga. Terima kasih Mas Fani gitu. Sehat selalu, sukses Thank selalu. you. Bye, sampai jumpa lagi guys itu. Terima kasih. Dadah. Thank you Mas Mani.